Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan siap untuk menerima pembelajaran pada hari ini. Pada hari ini kita belajar mata pelajaran bahasa Inggris. Buka halaman 15, chapter 2 atau bab 2 yang judulnya Word Day. Pada bab ini yang dimaksud Word Day ialah kita membahas tentang keberadaan suatu tempat, gedung atau bangunan, dan juga tentang aktivitas seseorang dalam bahasa Inggris. Masuk pada bagian listening, yaitu mendengarkan. Dengarkan dan ulangi setelah ibu guru menyebutkan nama-nama gedung atau tempat yang ada pada halaman 16. Gambar yang pertama yaitu playground, artinya tempat bermain. Gambar yang kedua yaitu hospital, artinya rumah sakit. Gambar yang ketiga yaitu school, artinya sekolah. Gambar yang keempat yaitu museum, artinya museum. Gambar yang kelima yaitu sinema, artinya bioskop. Gambar yang keenam yaitu train station, artinya stasiun kereta. Gambar yang ketujuh yaitu airport, artinya bandara. Gambar yang ke-8 yaitu bank, artinya bank. Gambar yang ke-9 yaitu church, artinya gereja. Gambar yang ke-10 yaitu mosque, artinya masjid. Gambar ke-11 yaitu market, artinya pasar. Gambar ke-12 yaitu library, artinya perpustakaan. Di halaman 16 di bawah nama-nama gedung tadi ada dialog-dialog yang cara menjawabnya dengan menyebutkan nama-nama gedung yang telah kita sebutkan sebelumnya tadi. Ibu ambil 2 contoh dialognya. Perhatikan dialognya berikut ini. Huruf yang A itu adalah pertanyaannya. Where does Anna usually pray? Yang artinya di mana Anna biasanya sholat. Yang bagian B-nya adalah jawabannya. She prays in the. Nah, yang C itu menerangkan si Ananya. Nah, apa kira-kira jawaban yang tepat pada pertanyaannya tadi? Nah, Ana biasanya sholat di mana biasanya tempat sholat? Yaitu di mosque, artinya di masjid. Seperti contoh pertama tadi, yang A-nya yaitu pertanyaannya, where is your mother? Yang artinya di manakah ibumu? Nah, bagian B-nya adalah jawabannya, yaitu she is buying some milk in the. Nah, yang C itu menyatakan yaitu ibunya. Nah, artinya ibunya membeli beberapa makanan di. Nah, dari nama-nama tempat tadi, kira-kira di manakah ibunya membeli beberapa makanan? Kira-kira apakah jawaban yang tepat? Jawabannya yaitu ibunya membeli beberapa makanan di market, yaitu pasar. Lanjut pada halaman 19, speaking, yang artinya berbicara. Nanti kalian praktekkan dialog ini di rumahnya masing-masing. Ibu akan mencontohkan 2 dialog pada pembelajaran ini.
Dialog yang pertama, seperti contoh tadi, yang bagian A adalah pertanyaan dan bagian B-nya adalah jawaban. Yang A, where are you? Di manakah kamu? Bagian B-nya jawabannya, I am in the classroom. Saya berada di ruang kelas. Pertanyaan yang A lagi, what are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? Bagian B jawabannya, I am studying, yang artinya saya sedang belajar. Halaman 22, Language Corner, yaitu sudut bahasa. Di sini ada cara bagaimana untuk menanyakan suatu tempat dan bagaimana menanyakan aktivitas seseorang. Ada dua contoh kalimat dalam menanyakan suatu tempat. Yang pertama, what building is it? Artinya, apakah bangunan itu? Nah, cara yang kedua, is this atau that a? Yang artinya, apakah ini atau itu? Yang kedua, bagaimana menanyakan aktivitas seseorang? Nah, di sini ada beberapa ungkapan untuk menanyakan aktivitas yang sedang dilakukan. Tadi sebelumnya sudah Ibu beri contoh yang di bagian speaking. Di situ contoh dari bagaimana menanyakan aktivitas seseorang. Nah, ini Ibu beri satu contoh lagi. Nah, yang A adalah pertanyaannya, yang B adalah jawabannya. A, pertanyaan, where is Susi? Artinya, di manakah Susi? Bagian B jawabannya, she is in the supermarket. Artinya dia di swalayan. Dia yang si itu menyatakan si Susinya. Bagian A lagi, what is she doing? Apa yang sedang dia lakukan? Yang B jawabannya, she is buying some fruits. Artinya dia sedang membeli buah. Nah, itu contoh dari bagaimana cara menanyakan aktivitas seseorang. Halaman 22, bagian reading, yaitu membaca. Di sini kalian simak bacaan teks tersebut dan nanti kalian latihan untuk membacanya di rumah kalian masing-masing. Hello, my name is Sandy. Artinya, hello, nama saya adalah Sandy. I am a student. Saya seorang pelajar. I go to school to study. Saya belajar di sekolah dasar. I have a brother. Saya mempunyai seorang saudara laki-laki. His name is Mickey. Namanya adalah Mickey. He studies at junior high school. Dia belajar di sekolah menengah pertama. My mother is a teacher. Ibu saya adalah seorang guru. She works at senior high school. Dia bekerja di sekolah menengah atas. Her name is Mrs. Wulan. Namanya adalah Nyonya Wulan. My father is a banker. Ayah saya seorang pekerja bank. He works at a bank. Dia bekerja di bank. His name is Mr. Teguh. Namanya adalah Teguh. They love me and my brother. Mereka mencintai saya dan saudara saya. We are a happy family. Kami adalah keluarga yang bahagia. Itu tadi adalah ringkasan materi kita pada pembelajaran chapter 2 atau bab 2.
Pembelajaran kita hari ini telah selesai. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Selalu semangat dalam belajar, perbanyaklah membaca buku, perbanyaklah dalam latihan menulis. Tetap semangat dalam mengikuti setiap pembelajaran, walau kita masih belum bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka di sekolah. Sebelum menutup pembelajaran kita, Ibu ingin menyampaikan kepada kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara 5M. Yang pertama yaitu memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menjauhi kerumunan, dan yang kelima mengurangi mobilitas atau interaksi. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.